Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan laporan praktikum pemasaran dan penjualan kami dari kelas administrasi bisnis serapan Malam A dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama kami di Tahir dengan NIM 412201101, ada Lisa Pnia dengan NIM 005, Keisha Putri dengan NIM 008, Novia Anglaini dengan NIM 011, Nadia Alfida Pitaloka dengan NIM 019, dan Ansari Maulidil dengan NIM 4122131007. Selanjutnya, masuk ke bagian latar belakang. Usaha mikro kelas menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang menuju kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki per orang maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018. UMKM artinya bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau berusaha ukuran kecil. Wirausahawan adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang didirikan dengan pandai melihat peluang dan berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun pengadaan produk baru, mampu melakukan manajemen operasi, memasarkannya, serta mengatur pemodal operasinya. Perkembangan dunia kuliner di tanah air beberapa tahun belakangan ini semakin masif. Tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi mulai menyebar luas di perkotaan kecil. Hal ini dapat dilihat dari banyak kios-kios makanan yang menjajakan berbagai macam jenis kuliner. Seblak, yang dikenal sebagai salah satu makanan khas kota Bandung, kini mulai merambah dan memperluas pasarnya ke daerah lain. Asal-usul seblak menurut beberapa sumber menyebutkan seblak berasal dari daerah Sumpiuh, Jawa Tengah, karena seblak sangat mirip dengan makanan rakyat kecil dari Sumpiuh, yaitu kerupuk godok, yang sudah populer sejak tahun 1940-an. Sementara seblak baru populer sekitar tahun 2000-an. Semerbak didirikan oleh sebuah pasangan muda bernama Dania Ramadanti Simatupang. Selain menghilangkan rasa jenuh atau sendiri dirintisnya semerbak, juga bisa dijadikan contoh baik bagi pasangan muda lain bahwa pacaran juga bisa menghasilkan berbagai hal positif dan berguna. Produk seblak yang dijual oleh Semerbak selalu menyajikan makanan dengan cita rasa yang berbeda, yang dimana orang-orang hanya menjual seblak dengan mie, kerupuk, dan ceker. Tetapi ia juga menjual seblak cuanki, seblak dengan bakso, stik kepiting, dan dumpling keju. Selanjutnya, di sini kalian masuk bagian pembahasan, yaitu pembahasan pertama ada outlook 4C, change, customer, competitor, company, dan TOS analysis. Yang A yaitu UMKM yang akan dianalisis. Adapun UMKM yang bernama Semerbak yang berlokasi di bergaris kopi samping gedung X Giant Batu Aji yang beroperasi buka pada jam 17.00 sampai jam 23.00. Yang B yaitu mendeskripsikan 4C. Change, customer, competitor, dan company. Untuk marketing outlook change-nya, change adalah salah satu dari outlook 4C Diamond, yang merupakan faktor makro yang bisa menyebabkan perubahan-perubahan yang mempengaruhi 2C berikutnya, yaitu kompetitor dan customer. Change terdiri dari 5 komponen perubahan, yaitu teknologi, political, lokal ekonomi, sosial, kultur, dan market. Berikut tools yang dipakai untuk menganalisis change pada bisnis atau UMKM kami. Selanjutnya, untuk tools yang pertama di bagian macro situation teknologi, penggunaan mitra penjualan melalui aplikasi dengan variabel UMKM Seblak sudah menggunakan atau didukung oleh aplikasi penjualan pengantara yaitu Gojek dengan quartile skalanya 1-10 yaitu 7 dan important skala 1-10-nya itu 10. Yang kedua itu ada penggunaan media sosial Instagram. UMKM Seblak menggunakan aplikasi Instagram sebagai media promosi dan pemasaran dengan quartile skala 1-10-nya itu 8, important skala 1-10 itu yaitu 9. Yang kedua itu ada politika legal untuk hukum perpajakannya. Per tahun 2022, WP OP-UMKM dengan peredaran bruto hingga 500 juta tidak dipungut pajak. Pada bulan Oktober 2021 lalu, pemerintah telah mengesahkan undang-undang baru terkait perpajakan, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu UU HPP. Sesuai dengan perubahan UU, pajak penghasilan PPh, dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang diatur dalam PP 23/2018. Tidak dikenai PPh atau bagian omzet sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya, yang ketiga itu ada sosial kultur, pergeseran budaya masyarakat. Masyarakat atau konsumen biasanya merekomendasikan makanan yang enak kepada konsumen lainnya menggunakan mulut ke mulut dengan adanya penggeseran budaya masyarakat dan perubahan teknologi
Review terhadap makanan dapat dilakukan via sosial media dan internet sehingga penyebar informasinya dapat lebih luas. Dengan centelis skalanya 1 sampai 10 yaitu ada 5 dan importance skala 1 sampai 10-nya itu ada 9. Yang keempat pada ekonomi. Harga bahan baku dengan variabel naiknya harga bahan baku sebelah seperti minyak goreng dan cabai dapat mempengaruhi harga sebelah itu sendiri. Dengan centelis skalanya itu adalah 10 dan importance skalanya itu ada 10 juga. Yang terakhir ada market atau dengan target pasar dengan variabel target pasar pada UMKM ini tidak hanya menengah ke bawah, juga kalangan menengah ke atas, dikarenakan sebelah juga digandrungi makanan yang cepat saji dan enak. Dengan centelis skalanya itu 6 dan importance skalanya itu 8. Sebenarnya itu yang tool 2. Di dalam tool 2 ini menggambarkan isu tentang seberapa penting dan seberapa pasti perubahan dimaksud. Semakin tinggi tingkat kepastian dan kepentingan, maka isu tersebut layak diinput untuk dianalisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya untuk marketing outlook customer merupakan value demander yang dimana kebutuhannya daya beli, keputusan merupakan di tangan customer. Akibat perubahan yang terjadi, change, customer bisa menjadi customer yang loyal, customer yang hilang, atau bisa juga dengan adanya customer yang baru. Perubahan di atas juga dapat menyentuh sisi pelanggan sebagai pihak yang disebut dengan value demander. Pelanggan mengalami beberapa perubahan yang layak seperti dapat diperhatikan oleh pemasar seperti Summer Black kepada para penikmat makanan cepat saji atau penyuka makanan jajanan pedas yang memberikan rasa menjanjikan dengan harga yang terjangkau. Sebab itu, dalam hal ini pemasar maupun pebisnis harus jeli memetakan apa saja yang menjadi perilaku, kebutuhan, kecemasan, harapan pelanggan di area sekarang. Nah, dalam rangka tetap menjaga hubungan dengan pelanggan Summer Black, selalu mengadakan promo setiap awal bulan yang dimana program ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya ada marketing kompetitor. Maksud saya marketing outlook yaitu kompetitor. Kompetitor adalah menawarkan manfaat serupa dengan kita yang disebut dengan value supplier. Akibatnya, kompetitor juga dapat lebih kuat atau bisa menjadi winner dan lebih lemah bahkan keluar dari persaingan atau loser. Analisis kompetitor Summer Black yaitu tingkatkan energi pemasaran varian baru. Kita harus banyak mengambil edukasi di berbagai macam pesaing yang ada di karenanya sebagai tolak ukur dalam menentukan berhasil tidaknya memenangkan persaingan yang ada dalam rangka tetap menjaga hubungan yang dengan pelanggan Summer Black dengan menggunakan promo setiap awal bulan. Yang kedua, lokasi yang strategis, daerah yang belum ada pesaing. Suatu usaha Summer Black itu dapat tepat sasaran pemilihan lokasi yang belum ada daya saingnya yang tinggi untuk mendapatkan banyaknya customer. Yang ketiga, rencana jangka panjang atau investasi. Semakin banyaknya pesaing, maka nilai jual semakin kecil karena tidak memiliki privilege. Untuk selanjutnya, next. Nah, untuk itu tak lupa juga dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal adalah kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan suatu usaha. Kelemahan ini dapat terlihat karena adanya sistem pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar. Ada strength, kekuatan Summer Black yang disajikan untuk memiliki rasa yang lebih khas akan rempah-rempah yang sedangkan Summer Black yang lainnya tidak memiliki cita rasa dari Summer Black yang sesungguhnya seperti rempah-rempah yang kurang terasa. Yang kedua ada weakness, kelemahan. Faktor tempat juga sangat mempengaruhi kelancaran usaha ini. Tolak ukur Summer Black satu memiliki daya pemikat permintaan yang ramai sehingga Summer Black yang lainnya tidak begitu mendapatkan daya pemikat dari pembeli. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu ada opportunities, peluang dan kesempatan. Kebanyakan penjual Summer Black membuka hingga larut malam, melihat banyaknya masyarakat membutuhkan makanan terutama pada malam hari, sehingga seblak bisa menjadi alternatif sebagai makan pengganti namun pokok atau cemilan.
Yang kedua itu ada threats atau ancaman. Melihat dari banyaknya permintaan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan terutama sebelah ini, maka persaingan dalam menjalankan usaha ini pun cukup banyak. Dan apabila pelayanan dan kualitas yang kita berikan kepada konsumen kurang memuaskan, maka konsumen pun akan merasa kecewa, sehingga usaha ini akan terancam bangkrut. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka kami dalam menjalankan usaha ini akan selalu memperbaiki dan memberikan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik pada semua konsumen kami. Marketing Outlook Company. Seblak menjadi salah satu jenis makanan yang mempunyai cita rasa dan ciri yang khas. Ditambah dengan harganya yang relatif terjangkau membuat seblak banyak dinikmati oleh berbagai kalangan. Maka, usaha ini sebagai penentu harus melakukan analisis terhadap kompetensi yang ada dalam usaha tersebut. Existing kompetensi. Mudahnya melakukan inovasi terhadap olahan seblak. Yang kedua, cocoknya lidah Indonesia dengan olahan makanan seblak. Dan yang ketiga, merupakan market penjualan dengan harga terjangkau dengan citra makanan kekinian. Stretch possibilities. Yang pertama, terdapat kemungkinan untuk menjual new varian dari produk dengan bentuk menambah topping sehingga dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Yang kedua, dengan cocoknya menu dengan lidah, Indonesia membuat pangsa pasarnya sangat besar dan luas dengan bentuk peminat makin banyak, mulai anak kecil hingga dewasa. Dan yang ketiga, kemungkinan makin luasnya pemasaran atau market dengan membuka cabang baru. Pembahasan. Modal tempat berbisnis yang bisa memiliki biaya lebih rendah, komunikasi, pemasaran yang beragam, bahan baku pembuatan yang mudah dicari, mengutamakan pelayanan dan kenyamanan konsumen sehingga tanggap pada setiap keluhan yang disampaikan oleh konsumen. Kemungkinan makin luasnya pemasaran atau market dengan membuka cabang baru. Dengan begitu, maka makin luas promosi seblak tersebut bisa melalui GoFood, Instagram, maka lebih mudah untuk menyesuaikan bahan baku dengan kualitas yang bagus sehingga memberikan kualitas produk yang baik. Kenyamanan konsumen berpengaruh besar terhadap kemungkinan kembali atau tidaknya membeli produk sebuah usaha bisnis. CTOWS. Yang pertama ada treats. Karena tingginya tingkat persaingan harga, maka masyarakat akan lebih cenderung untuk membandingkan harga dengan kompetitor sebelum membeli. Yang kedua, banyaknya pesaing kreatif yang memungkinkan akan lebih unggul. Yang ketiga, seiring perkembangan dunia kuliner yang berkembang pesat bisa berpotensi untuk ditinggalkan masyarakat karena adanya tren-tren makanan baru. Yang kedua ada opportunities. Yang pertama, banyaknya permintaan variasi menu baru dari pelanggan. Yang kedua, sosial media sangat membantu untuk pemasaran dengan cepat. Yang ketiga, peluang serta keuntungan kondisi di mana Semerbak membuat promo-promo setiap awal bulannya, di mana program ini akan saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, persepsi atau pandangan konsumen bisa dibilang baik dengan semakin banyaknya peminat seblak di saat ini. Weakness. Penyajian atau makan seblak lebih enak di saat seblak masih panas. Melihat seblak dapat dinikmati setelah baru atau dimasak yang artinya tidak dapat dimasak tanpa adanya pesanan. Harga bahan baku seblak yang cenderung berubah-ubah mengakibatkan harga seblak itu relatif naik turun. Yang ketiga, adanya pesaing pendatang baru yang menjual makanan sejenis. Strange. Yang pertama adalah UMKM. Semerbak telah bekerja sama dengan perusahaan penjualan pengantaran seperti Gojek. Yang kedua, pemasaran UMKM Semerbak yang menggunakan media sosial. Yang ketiga, pelayanan yang ramah dan asik membuat pelanggan semakin betah untuk di sana. Keempat, memiliki harga yang cukup untuk kantong konsumen, khususnya para anak muda. Dan yang kelima, memiliki varian yang bermacam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Decay isu. Semakin banyaknya pesaing, mudah bosan karena tren makanan selalu berubah, tidak menentunya biaya bahan baku yang digunakan. Implication. Kemungkinan kehilangan pelanggan cukup tinggi, terutama pelanggan yang loyal, menurunnya target penjualan karena banyak munculnya saingan-saingan baru, turunnya daya beli pelanggan terhadap produk yang dijual dikarenakan kurangnya improvisasi pada menu. Strategi, segmentasi geografis atau wilayah, mencari atau menentukan lokasi yang sangat strategis atau yang sering dilalui oleh calon pembeli. Area Batu Aji, lokasi distribusi bergaris kopi di samping gedung Exgian Batu Aji. Memperkuat brand atau position dengan cara mempertahankan cita rasa otentik, kualitas terjamin, serta harga yang ekonomis terhadap produk agar mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Menggunakan sosial media sebagai senjata promosi secara signifikan agar meningkatnya penjualan produk. STIV, segmentation, strategi demografis untuk Semerbak sendiri dapat dinikmati dari semua kalangan dari yang muda hingga yang tua. Secara umum, seblak disukai semua usia dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa menyukai seblak. Hanya saja konsumen anak-anak lebih sedikit daripada orang dewasa karena makanan seblak memiliki cita rasa yang pedas. Strategi geografis, Semerbak berlokasi di bergaris kopi Batu Aji karena banyaknya teman-teman owner yang berada di sekitar lokasi. Segmentasi psikologis, konsumen yang dibidik adalah konsumen menengah ke atas karena seblak Semerbak menawarkan inovasi yang tadinya berupa makanan rumahan dikemas sedemikian rupa menjadi makanan yang lebih modern dan bisa diterima di semua kalangan, khususnya kalangan atas. Segmentasi perilaku. Secara perilaku tidak ada segmentasi, konsumen kebanyakan berawal dari rasa penasaran dikarenakan inovasi seblak yang dilakukan oleh owner Semerbak sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, STP selanjutnya itu ada targeting. Jadi untuk targeting, pasarnya sendiri itu adalah para pencinta seblak itu sendiri. Tentunya orang yang menyukai rasa pedas itu akan membagi rasa pedas menjadi beberapa level yang bisa disesuaikan dengan pelanggan. Selanjutnya ada positioning. Jadi Semerbak ini menentukan keunggulan kompetitif dari Semerbak yang dimana makanan seblak tersebut tidak menggunakan bahan pengawet dan juga tidak menggunakan penyedap rasa atau non-MSG. Sehingga makanan seblak ini sehat dan aman dikonsumsi. Dengan adanya variasi yang berbeda dari Semerbak ini, yang menciptakan citra perusahaan ini sendiri. Selanjutnya, ada differentiation dan marketing mix. Jadi di bagian difference-nya ini, ciri khas dari Semerbak ini menghadirkan varian topping yang berbeda dari seblak pada umumnya. Seperti seblak cuanki, jajanan cuanki biasanya kan menjadi menu di bakso aci. Namun di Semerbak cuanki ini dijadikan salah satu varian menu seblak, yaitu seblak cuanki. Selanjutnya ada marketing mix. Nah, jadi di produknya itu Semerbak ini memiliki keunggulan yang berbeda dengan seblak lainnya. Memiliki varian seblak yang berbeda seperti seblak cuanki dan seblak seafood dengan crab stick. Selanjutnya ada place. Jadi lokasi Semerbak ini yang berada di bergaris kopi di samping gedung Exgian Batu Aji. Promosinya itu dilakukan dari Semerbak ini yaitu dari media sosial Instagram dan memberikan promo. Baik, selanjutnya STV selanjutnya ada selling dan juga brand. Jadi di bagian selling, cara dari Semerbak ini mempertahankan citra Semerbak di mata customer itu dengan cara mempertahankan cita rasa dan berbaur dengan pembeli. Lalu melakukan promosi lewat media sosial dan sering mengadakan promosi agar pelanggan tidak ragu untuk membeli kembali. Selanjutnya ada brand. Jadi dengan adanya perancangan visual dari produk kudapan seblak, maka produk ini dapat meningkatkan value dari sekedar makanan pinggiran dan dipercaya oleh konsumen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya selanjutkan. Ada bagian service, yaitu ramah kepada pelanggan. Proses produksi yang higienis sering memberikan promo-promo yang menarik. Contohnya seperti memberikan promo setiap bulan, buy two get one atau beli satu seblak komplit gratis free minuman. Kemudian dari segi proses kita bisa lihat di sini adalah
menghaluskan bumbu seperti bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan kencur. Setelah itu tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah itu memasukkan air ke dalam bumbu yang sudah ditumis, lalu masukkan kerupuk dan tunggu kerupuk sudah sedikit melembek. Lalu masukkan topping yang kita mau, misalkan ada crab stick, ceker, bakso, sosis, mie, dan lain-lain. Lalu memberi penyedap rasa dan garam. Kemudian di sini dapat kita simpulkan bahwa UMKM Semerbela dengan mengandalkan inovasi dalam bidang makanan serta modal yang tidak terlalu besar, sehingga bisnis ini terbilang cukup menjanjikan, mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Apalagi Semerbela ini sangat cocok untuk lidah orang Indonesia dengan mengidentifikasi faktor internal seperti strength dan weakness, dan juga faktor eksternal opportunities dan threats, maka dapat memberikan gambaran untuk mengembangkan UMKM Semerbela. Di sini kita bisa lihat ada usulan strategi untuk UMKM Semerbela ini adalah karena UMKM ini masih dikategorikan usaha kecil yang masih merintis, maka dari itu dibutuhkan strategi penjualan dan pemasaran yang bagus untuk keberlangsungan usaha ini, karena semakin banyaknya pesaing. Salah satu strategi penjualan adalah mengadakan promo penjualan untuk menarik konsumen datang, dan juga membuat variasi yang berbeda dari yang lain atau menambah topping di makanan Semerbela agar menjadi ciri khas tersendiri. Sedangkan dalam strategi pemasaran, yaitu dengan aktif mempromosikan makanan Semerbela ke dalam media sosial, dan juga membuka plafon antarjemput online seperti plafon aplikasi GoFood. Dengan berakhirnya slide yang sebelumnya, maka berakhir pula presentasi kami. Semoga dengan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.